Halo semua, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang Fatmawati, ibu negara pertama dari Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno. Bagian 1, asal-usul dan masa muda Fatmawati. Kelahiran dan silsilah mulia. Fatmawati lahir dengan nama asli Fatimah di Bengkulu pada 5 Februari 1923. Beliau merupakan putri tunggal dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah. Ayahnya merupakan seorang tokoh termuka Muhammadiyah di Bengkulu yang menanamkan nilai-nilai religius dan kedisiplinan yang kuat sejak dini. Secara silsilah, Fatmawati memiliki darah bangsawan dari Kesultanan Indrapura, Sumatera Barat. Latar belakang ini membentuk karakter Fatmawati yang anggun namun teguh pendirian, menjadikannya sosok yang dihormati di lingkungannya. Pernikahan di ambang kemerdekaan. Pernikahan Fatmawati dan Soekarno dilangsungkan pada 1 Juni 1943. Kondisi saat itu sangatlah genting karena Indonesia berada di bawah pendudukan militer Jepang. Karena Soekarno berada di Jakarta untuk urusan perjuangan, pernikahan dilakukan dengan perwakilan atau proksi di Bengkulu. Barulah kemudian Fatmawati menyusul ke Jakarta. Sejak saat itu, Fatmawati resmi menjadi pendamping setia sang proklamator. Beliau tidak hanya menjadi istri, tetapi juga saksi bisu berbagai diskusi politik, rahasia, dan penyemangat moral Bung Karno di tengah ancaman penjajah Jepang yang tak terduga. Jahitan harapan, bendera pusaka. Menjelang Agustus 1945, atmosfer kemerdekaan semakin terasa. Fatmawati mengambil inisiatif bersejarah untuk menjahit sendiri bendera merah putih. Dalam kondisi hamil tua, menanti kelahiran Guntur, beliau menjahit kain katun halus berwarna merah dan putih dengan mesin jahit tangan merek Singer. Beliau bercerita bahwa setiap jahitan diiringi dengan doa dan tetesan air mata haru, berharap kain tersebut akan menjadi simbol abadi kedaulatan bangsa Indonesia yang merdeka untuk selama-lamanya. Fajar kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada pagi hari yang bersejarah di Pegangsaan Timur 56, Fatmawati berdiri tegar mendampingi Bung Karno yang sedang sakit namun penuh semangat memproklamasikan kemerdekaan. Bendera yang dijahit Fatmawati kemudian dikibarkan oleh Latif Hendra Ningrat dan Suhud. Itulah momen pertama sang saka merah putih berkibar secara resmi di tanah air yang berdaulat. Peran Fatmawati hari itu sangat krusial. Beliau memastikan segala keperluan upacara yang sangat mendadak tersebut tersedia, termasuk bendera yang menjadi pusat perhatian dunia saat itu. Peran sebagai ibu negara pertama, diplomasi sosial. Fatmawati sering menemani Bung Karno dalam pertemuan diplomatik, memberikan citra perempuan Indonesia yang cerdas dan berbudaya, pengabdian rakyat, aktif dalam berbagai kegiatan amal, terutama untuk para janda dan anak yatim korban perang kemerdekaan yang saat itu sangat banyak. Standarisasi. Beliau adalah sosok yang menyusun banyak tata krama dan standar protokolan untuk ibu negara yang digunakan hingga masa berikutnya. Teguhan prinsip dan martabat. Tahun 1953 menjadi tahun yang berat karena ketidaksetujuannya terhadap praktik poligami yang dilakukan Bung Karno. Fatmawati mengambil keputusan besar. Beliau memilih untuk keluar dari istana negara dan tinggal di rumah pribadi di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru. Meskipun berpisah atap, beliau tidak pernah meminta cerai demi menjaga kehormatan jabatan presiden.
beliau tetap menjalankan fungsi sosialnya sebagai ibu negara dari luar istana, menunjukkan kemandirian dan martabat seorang wanita yang memegang teguh prinsipnya. Kesimpulan meneladani ibu bangsa. Ibu Fatmawati bukan sekedar istri presiden pertama, namun merupakan simbol keteguhan, kemandirian, dan kasih sayang yang tulus bagi bangsa Indonesia. Dari tangannya lahir bendera pusaka, dan dari hatinya lahir kepedulian terhadap kemanusiaan. Terima kasih, jasamu abadi dalam setiap helai merah putih yang berkibar di angkasa.